Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Amripin dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan melanjutkan bab ke-7, berarti bab ke-7 mata kuliah jurnalistik, eksplorasi jurnalistik yang bertema karakteristik jurnalistik radio. Nah, ini membahas 3 pilar utama yang memang menjadi patokan atau sebuah acuan yang harus ada, yaitu ada suara yang pertama, yang kedua ada kecepatan, dan yang ketiga ada imajinasi. Nah, di kekuatan ini, kekuatan suara atau the power of sound ya, di radio suara adalah alat penceritaan utama nih, alat penceritaan utama di mana untuk menceritakan atau untuk menyampaikan informasi, emosi, dan suasana. Nah, elemen suara terdiri dari suara manusia, penyiar, narasumber, soundbite, dan vox pop. Nah, suara lingkungan yang istilahnya not sound untuk menciptakan suasana nyata, serta musik atau efek suara untuk membangun mood. Nah, radio ini tentunya berbeda dari media-media yang lain. Menulis untuk telinga, karena pendengar tidak bisa memutar ulang siaran. Naskah harus menggunakan kalimat pendek, legas, dan menggunakan bahasa sehari-hari. Poin yang kedua ada kecepatan atau immediacy timelines. Radio adalah medium tercepat dalam menyampaikan informasi. Karena apa? Aktualitas tinggi, informasi terbaru bisa langsung disiarkan. Seringkali melalui siaran langsung, live broadcast yang menciptakan kesan urgensi. Nah, siklus berita pendek, berita diperbarui secara kontinu atau setiap jam atau setiap menit dengan fokus pada apa yang sedang terjadi sekarang. Implikasi penulisan, lead pembukaan harus padat, dan poin terpenting harus disampaikan di awal karena durasi dengar masyarakat itu biasanya singkat. Yang ketiga ada imajinasi atau theater of the mind. Radio tidak memiliki visual karena radio hanya bisa didengar, sehingga ia mengandalkan suara untuk melukiskan gambaran mental di benak pendengar. Deskripsi verbal, penyiar harus menggunakan kata-kata yang memicu visual nih, seperti bergegas atau menggema, agar pendengar dapat membayangkan nih suasana secara personalnya seperti apa. Detail dan keheningan nih, penggunaan detail kunci dan jeda atau keheningan yang dapat menciptakan ketegangan dan keterlibatan emosional yang lebih dalam. Keempat ada format berita radio. Ada 4 nih format utama yang sering digunakan, yaitu straight news, berita langsung yang singkat dan padat. Nah, isinya adalah fakta inti. Yang kedua ada voice report, laporan langsung dari reporter di lapangan yang memberikan gambaran suasana langsung, seperti contohnya kemarin pas di Aceh Tamiang kan, itu banyak sekali reporter yang menyiarkan secara langsung, di mana itu sudah menjadi benar-benar sangat tidak layak huni ya, sudah di daerah Aceh Tamiang itu, di mana tumbukan-tumbukan kayu yang dibawa banjir itu kan banyak sekali, dan masih banyak contohnya. Yang ketiga ada aktualitas, fokus pada soundbite atau pernyataan langsung narasumber kunci. Yang keempat ada news package, paket berita lengkap yang menggabungkan narasi, banyak narasumber, terus suara alam atau feature. Nah, yang kelima ini ada teknik produksi dan on air delivery.
prinsip menulis. Nah, ini dari prinsip menulis dulu, gunakan bahasa percakapan seperti berbicara bukan membaca. Terus gunakan kalimat aktif dan sederhanakan angka yang rumit. Teknik vokal pentingnya mengatur intonasi agar tidak monoton. Menjaga kecepatan berbicara 120 sampai 150 kata per menit. Terus artikulasi yang jelas, vokal yang jelas, seperti itu. Dan pengaturan nafas yang baik. Sikap nonverbal meskipun tidak terlihat, tersenyum saat berbicara akan memberikan kesan suara yang lebih hangat dan ramah bagi pendengar, seperti itu. Jadi sekian untuk penjelasan mengenai karakteristik jurnalistik radio, yang tadi kita membahas tentang 3 pilar utama yang membedakan radio dari media lain, seperti tadi. Yang poin pertama itu ada suara, yang kedua ada kecepatan, dan yang ketiga ada imajinasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk bab selanjutnya kita akan membahas dan mengulas lebih lanjut tentang eksplorasi jurnalistik lainnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.